kelima akan mewawancarai narasumber yaitu Ibu Irfan dari dosen Fakultas Hukum terkait Pancasila sebagai sistem hukum. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa masyarakat Indonesia itu harus diperlakukan sama? Dalam masyarakat hukum adat kampung. Lagi pada ketentuan mendasar negara kita, di mana kehidupan Pancasila itu sebenarnya adalah lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar 1945, karena Pancasila itu adalah nafas hidup dari bangsa Indonesia, ada 5 sila. Dan kalau pertanyaanmu kenapa kita semua bersama dari sederajat, itu semua ada di dalam Pancasila, bahkan dari sila 1 sampai sila 5. Dimana kalau sila 1 itu berarti kita didukung untuk kebebasan beragama. Yang penting kita harus beragama, Indonesia bukan negara sekuler. Yang kedua, kemanusiaan, artinya apa? Semua manusia sama derajatnya. Itu ada dalam Pancasila juga, ada dalam Undang-Undang 45, bahkan diatur secara khusus di dalam ketentuan perundang-undangan, contohnya hak asasi manusia. Nah, lalu kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dibuktikan dengan bentuk sistem pemerintahan kita, yaitu pemerintahan negara republik, ya. Jadi walaupun kita ada otonomi daerah, kan tetapnya ada satu kepala negara. Nah, kepala daerah kita tetapkan semua pada satu kepala negara. Kepala negara dipilih dari semua. Lalu kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh pelaksanaan dan musyawarah perwakilan. Artinya apa? Setiap warga negara itu punya hak untuk memilih dalam pemilu, punya hak juga untuk memiliki dokumen-dokumen resmi seperti dia Bukan hukum proses fasilitas kesehatan, kemudian pemerintah membentuk BPJS, kelas 1, 2, 3 itu proses berdasarkan Lalu kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia wajib mendapat pendidikan, ya kan? Bahkan ada pendidikan di level yang murah, bahkan ada gratis, bahkan ada yang price-nya juga tinggi tergantung pada kemampuan. Tapi itu semua ada di Indonesia. Jadi kenapa kita harus setara dan sama di dalam hukum? Karena Indonesia itu negara berdasarkan pada prinsip ketuhanan, agama tidak boleh membeda-bedakan kuliner. Yang kedua, diatur dalam undang-undang Indonesia. Yang ketiga juga banyak orang kecuali kita yang berasal dari suku yang berbeda, berasal dari agama yang berbeda, bahkan fasilitas yang berbeda. Jadi memang dari awal kita semua sudah sama. Dan sampai hari ini pun kita semua tetap sama. Dan wajib diperhatikan oleh hakim. Ibu izin bertanya, apakah hukum Indonesia saat ini itu sudah diterapkan secara adil kepada semua orang? Daerah Itu pertanyaan yang sulit ya. Saya sendiri pun juga sulit menjawab kalau pertanyaanmu seperti itu. Gitu. Hukum itu sudah adil di mata setiap orang. Lalu gini, manusia itu tidak bisa memuaskan orang lain. Standar terpenuhi dan standar tidak terpenuhi itu setiap orang berbeda. Ya, tetapi yang pasti yang bisa saya lihat bahwa hukum di Indonesia itu berusaha untuk mengcover dan mengakomodir hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan hak untuk hidup itu yang paling utama deh. Kenapa paling utama? Karena dalam KUHP pasal 2 dikatakan bahwa setiap orang sudah menjadi subjek hukum di Indonesia asalkan dia dilahirkan hidup. Artinya bahwa hak yang paling dasar Indonesia berusaha melindungi kehidupan, pendidikan, pekerjaan. Ini menjadi polemik sampai hari ini, ya kan? Tapi bagaimanapun juga pemerintah sudah berusaha. Jadi kalau kamu tanya apakah sudah bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat, itu sifatnya relatif, ya. Tetapi hak dasar dalam ketentuan undang-undang semuanya sudah berusaha untuk memenuhi. Pendidikan Pancasila sudah tercermin dalam perasaan Indonesia. Pancasila sudah tercermin dalam hukum di Indonesia? Sudah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia diakui nama agama. Kan berarti sudah tercermin tuh, kita bebas untuk milih agama apa yang kita mau. Bahkan pernah ada wacana akan muncul keyakinan agama ketujuh, yaitu kepercayaan, aliran kepercayaan. Tapi sampai hari ini kan belum terakomodir apakah memang akan dilaksanakan betul ataukah belum. Tapi yang pasti nama agama. Lalu yang kedua, kemanusiaan sudah tercermin kan bagaimana kita bisa hidup berdampingan antara suku, antara agama, dengan kulit yang berbeda, dengan ekonomi yang berbeda, tapi kita bisa hidup berdampingan dan damai. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada 32 provinsi, kan? 34 provinsi sampai dengan hari ini. Kita bisa hidup akur, kita bisa hidup bersatu di bawah naungan Pancasila. Kriminalisasi hukumnya jalan-jalan mau aktif dengan itu semua. Lalu yang keempat adalah kerakyatan. Kerakyatan sudah muncul dari apa? Dan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya setiap warga negara punya hak sama di mata hukum. Kalau usianya sudah masuk 18 tahun, dia boleh punya KTP, dia boleh ikut pemilu, dia kemudian boleh ikut
Nggak usah ada pemberlakuan lagi karena belum ada yang menuntut kan. pilihan Belum ada kan proses pernikahan pernikahan dan lain sebagainya. Dia sinkronisasi Kedistrek. hukumnya aja. Ada Itu Dalam betul. pasal Terus yang 2 kelima, keadilan sosial. Apa bahasanya? Keadilan sosial itu seperti apa? Nah, keadilan sosial ini agak sulit nih kalau saya mau menggambarkan Ada keadilan. eksistensi tradisi Karena porsi keadilan setiap orang beda-beda. Tapi yang pasti keadilan itu berusaha disamaratakan di Indonesia. Iya. Contohnya adalah misalnya nih, kita antri di rumah sakit. Nggak ada si kaya, nggak ada si miskin kan? Kalau antri ya sesuai nomor antrian kan? Gitu. Lalu kalau dalam pelaksanaannya misalnya ada oknum punya kenalan, dia masuk lebih dulu, itu kan urusan oknum. Tetapi dalam artian pelaksanaan di Indonesia itu sudah berusaha. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana masyarakat itu dapat membantu agar ekonomi Indonesia itu dapat ditegakkan secara Bagaimana masyarakat itu dapat membantu bahwa hukum Indonesia bisa berjalan dengan baik? Misalnya seperti itu. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama adalah kesadaran manusianya. Kalau manusianya nggak pernah sadar, kita nggak Itu akan kalau bisa. kamu melihat hukumnya. Nah, kesadaran Kalau manusia itu melihat muncul dari mana? pasal Muncul dari yang perbaikan di- karakter SDM. Yang mau jadi fokus Ya, itu apa? kalau Hukum di adatnya, Indonesia atau ini mau memang karakter hukum pidananya? SDM sudah membaik, karakter SDM Kalau sudah sinkronisasi lulus, dua-dua. itu akan sangat mudah Iya, tapi fokusnya kan ke eksistensi di filmnya, hukum adatnya. ketentuan itu. Tapi kan kita tahu di Indonesia sekarang korupsi gede, ya kan? Sinkronisasi Apapun hukumnya. kalau Kalau mau bisa fokus jadi ke duit, jadi duit. pidananya, ya SPPG tinggal melihat aja batasan di pasal jadi duit. berapa. Itu agak sulit ya, tapi Ya, yang paling penting dua. gimana caranya adalah Pasal dua yang perbaikan pertama lagi SDM. anak SDM bisa pasal diperbaiki dari berapa? aspek pendidikan. Jangan dijadikan pendidikan itu sesuatu yang mewah atau eksklusif. Jadikan pendidikan itu sebuah kebutuhan. Sekarang kan yang terjadi banyak polemik adalah UKT yang sangat tinggi, sehingga orang-orang yang sebenarnya pantas untuk mendapatkan pendidikan dia tidak mampu bayar UKT, akhirnya dia tidak bisa meneruskan kuliah. Contohnya kan, nggak mampu untuk membayar pendidikan, nggak mampu untuk bayar SPP, ya mungkin ada yang kalangan ekonominya seperti itu, mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan. Akhirnya apa? Pendidikan menjadi sebuah barang mewah. Kalau itu masih selalu diteruskan di negara ini, maka apa yang kami lakukan itu masih sebatas harapan. Tapi kalau pendidikan sudah menjadi kebutuhan, artinya perbaikan kualitas sumber daya manusia itu sudah membaik, ya apa yang kamu pertanyakan pasti akan terjawab. Ya, sekolah itu tidak menjamin orang jadi baik, tapi setidaknya sekolah itu mengajarkan logika, melembutkan hati, mengasah empati untuk mencari pekerjaan. Jadi ini di sini ada pelajaran apa yang terjadi jika ada orang yang melanggar hukum tapi tidak mendapatkan hukuman sesuai. Apa yang terjadi kalau orang tidak mendapatkan hukuman sesuai? Itu sulit ya, saya nggak bisa jawab. Apa yang terjadi kalau orang tidak dapat hukuman sesuai? Ya pasti dia merasa diuntungkan saat itu. Dia merasa tenang saja. Lalu hukumannya seperti apa? Hukumannya tidak bisa datang dari manusia. Kenapa? Dia sudah lolos dari hukum manusia. Hukumnya adalah berangkat dari nurani dia. Dia kalau nurani dia hidup. Kalau nurani dia tidak hidup, dia tidak akan peduli. Bahkan dia menyakiti orang pun tidak akan terasa. Jadi dari pertanyaan tadi yang seperti itu ya, itu poin yang jawabannya sangat relatif. Dia bisa lolos dari hukum, berarti kan otomatis secara hati nurani dia bukan tipe orang yang menyadari kesalahannya. Lalu yang kedua, seseorang bisa lolos dari hukum itu menunjukkan bahwa ada celah. Apakah mungkin ada celah dari hukumnya, apakah ada celah dari penegak hukumnya, itu juga perlu dipertanyakan. Lalu bagaimana dan seperti apa sikap kita, itu sesuatu hal yang sifatnya manusiawi, tergantung manusianya. Jawaban saya tidak bisa menjawab secara pasti karena itu bukan ilmu eksak ya, 2 tambah 2 itu hasilnya 4. Itu tergantung pada pelakunya, tergantung pada sistem yang mendukungnya, tergantung juga pada skema yang ada di sekitarnya. Itu sih jawabannya. Ibu ada pertanyaan terakhir. Ibu, apa sih kendala atau masalah yang masih sering terjadi di dalam penegakan hukum di dalam Indonesia? Masalah yang terjadi. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Ya. Masyarakat menganggap bahwa kepentingan saya, maka kepentingan saya harus menang. Urusan saya harus lancar, maka saya nggak peduli aturan seperti apa, kalau bisa ditabrak aja. Lalu dulu itu hukumnya orangnya. Lalu yang kedua, memang kelemahan sistem hukum pada beberapa hal ini kita masih punya banyak sekali celah yang perlu harus diperhatikan. Nah, celah-celah hukum inilah yang harus segera diisi agar tidak terjadi kekosongan hukum, sehingga tidak ada kejahatan yang tidak bisa dipidana. Karena dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan itu bisa dikatakan sebuah kejahatan apabila sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Ketika belum ada undang-undang yang mengaturnya, maka
maka tidak bisa kejahatan itu dikatakan suatu kejahatan, kecuali dia kejahatan dalam bentuk khusus seperti terorisme misalnya, harus ada undang-undangnya, tidak masalah, itu sifatnya kejahatan extraordinary dan bahasa hukum kami. Nah, tapi kalau untuk kejahatan-kejahatan yang masih dikategorisasikan kejahatan-kejahatan biasa, itu saya akui dulu baru bisa dikategorikan kejahatan. Ibu terima kasih atas sudah Ibu berikan kepada kami. Kami akhiri.